Nah, Dan prinsipnya gimana? pertama adalah Prinsipnya kira-kira ada nggak sih standar-standar dalam bangunan gedung hijau mungkin? mereka tidak berpikir jangka panjang, sedangkan Betul, ini yang kita pikirkan adalah sustain ya, jangka betul, panjang betul. terhadap Gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu yang mau mungkin saran buat mereka mungkin lebih tertarik atau seperti apa nih? baca, Baca. baca. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang di studio Tarik Garis, ruang diskusi mengenai arsitektur ataupun desain. Dari ide ditarik ke konteks, ke konsep, dan kita akan menemuinya dalam hal realita yang sering kita temui. Perkenalkan, di sini ada saya Cikal Aksa selaku host, dan saya akan menarik satu garis penting bersama orang penting kali ini. Ada arsitek Junita Bahari Nonci IAI. Selamat Ibu, boleh disapa dulu nih teman-teman. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Aduh. selamat malam tadi Oke. sama. Tuh, Kenalkan saya arsitek Junita Bahari Nonci IAI. gitu, betul. Salam kenal semua. Betul, boleh kita tos dulu kali ya Bu ya? Oke. Oke, cheers. Selanjutnya kita saat ini sering banget mendengar mengenai bangunan gedung hijau. Masuk ke dalam sesi perkuliahan, dalam regulasi bangunan, masuk ke dalam sesi seminar, dan di kehidupan sehari-hari. Pada nyatanya ada banyak sekali miskonsepsi mengenai bangunan gedung hijau. Dan seperti yang kita dengar saat ini mengenai perubahan iklim, tragedi bencana di mana bangunan hijau ini seringkali digadang-gadang adalah hal sesuatu yang harus diterapkan ataupun hal yang penting harus diterapkan. Pertanyaannya adalah apakah arsitek ataupun teman-teman lainnya sudah benar-benar memahami mengenai bangunan gedung hijau itu. Nah, selanjutnya kita akan mulai tanya nih selaku Ibu Nonci di sini ya, kita sapa Ibu Nonci. Paling pertanyaan saya satu sih Bu di awal, apa sih hal-hal yang mungkin sering dianggap salah atau miskonsepsi nih antara orang-orang awam terhadap bangunan gedung hijau? Kira-kira seperti apa tuh Bu? Iya, bangunan gedung hijau itu kayak tren ya. Betul, iya Orang-orang lagi anggap tren. tren. Iya. Wah, hijau ini. Betul. Jangan-jangan dipikirnya harus bercat hijau. Betul, Harus ada daun-daun daun-daun dan seperti itu. sebagainya. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Betul. Kalau kita lihat di Permen PUPR mengenai bangunan gedung hijau, Betul. apa sih bangunan gedung hijau itu adalah sebuah bangunan Betul. yang mempunyai spesifikasi teknis atau kriteria teknis yang sesuai dengan sesuai dengan memenuhi standar teknis lah. Betul, ya gitu ya. Kemudian memperhatikan prinsip-prinsip bangunan dari gedung hijau yang sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraannya. Karena ada mulai tahapan perencanaan, itu berbeda, itu tahap pelaksanaan dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Betul sekali Ibu. Nah, dan prinsipnya pertama adalah yaitu tadi untuk menanggulangi dampak lingkungan yang terjadi saat ini karena bertambahnya populasi manusia otomatis bertambahnya jumlah transportasi, sampah dan sebagainya gitu ya terhadap lingkungan yang ada. Oke, ini betul sih Bu. Jadi premis ataupun masalah utama kita ini adalah di mana mungkin kita sebagai arsitek itu harus mulai bertindak. Jadi memang bangunan gedung hijau itu tren, tapi kita di sini kan sebagai pengambil keputusan ya Bu ya dalam bentuk desain. Karena dampaknya itu bukan hanya terhadap bangunan aja, bangunan gedung hijau itu terhadap lingkungan kan, panas, termal dan lain sebagainya. Nah, mungkin adalah pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira ada nggak sih standar-standar dalam bangunan gedung hijau? Mungkin sneak peek sedikit aja kali ya Bu, yang nggak usah terlalu detail, tapi kira-kira biar orang-orang paham nih bangunan gedung hijau tuh yang seperti apa sih kalau secara standar-standar yang tadi sudah ditentukan. Iya. Kalau kita bicara mengenai standar, ada 7 kriteria sebenarnya ya untuk dalam menghitung kinerja bangunan gedung hijau, mulai dari tapak gitu ya, efisiensi energi, kemudian bagaimana udara, kualitas udara, pengelolaan terhadap sampah, pengelolaan penggunaan terhadap materialnya dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Berarti ada banyak sekali aspek yang sebetulnya perlu diperhatikan ya. Jadi bukan soal istilahnya kita dapat angin, istilahnya udah bangunan gedung hijau gitu. Bukan kita hanya itu. Mereduksi penggunaan AC gitu kan. Jadi ada lebih kompleks bahkan sampai ke dari segi lingkungan, dari sampah, tata kelola drainase dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Sampai yang awal pertama pengelolaan tapak. Kita sebagai arsitek itu harus paham bagaimana
tapak yang akan kita rencanakan itu bagaimana posisi bangunan tersebut Betul. dan Arah sebagainya, arah bangunan. bangunan terhadap matahari, terhadap Betul. angin dan sebagainya. Itu salah satu Pondasi utama gitu kali ya. ya, itu salah Betul. satunya. Oke, nah Ibu kan pasti punya banyak pengalaman nih dalam penerapannya si bangunan gedung hijau ini yang sering kita temui. Kira-kira dari kan ada begitu banyak beragam proyek atau mungkin hal-hal yang kita temui di lapangan itu kan teknis permasalahannya ada banyak nih. Kira-kira tantangan yang mungkin sering terjadi atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa menghambat dalam penerapan si bangunan gedung hijau itu sendiri kira-kira apa aja nih Bu yang sering Jadi ditemui? begini, kadang-kadang orang berpikir, oh kita menerapkan bangunan gedung hijau, itu pasti terkait dengan biaya. Betul, Pasti, wah kalau kita menerapkan prinsip-prinsip hijau ini, betul, biaya akan lebih tinggi dan betul, sebagainya. Karena mereka melihat memang, otomatis ada cost lebih untuk perencanaan, betul, perancangan, betul, kemudian sampai penerapannya. betul, Gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Tapi mereka tidak berpikir jangka panjang. Sedangkan betul, ini yang kita pikirkan adalah sustain ya, jangka betul, panjang betul. terhadap lingkungan kita. Kita Lingkungannya. membuat sebuah bangunan bukan hanya kita berdiri sendiri di lahan Iya, itu, tapi betul. kita harus memperhatikan sekitar. lingkungan sekitarnya. Seperti Betul. itu. Iya, berarti nanti memang akan ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan kali ya Bu ya. Mungkin kalau orang-orang awam yang kita dengar kalau bangunan gedung hijau, solar cell atau misalkan pakai double skin facade biar udaranya masuk ternyata lebih kompleks dari itu kali ya. Ya, itu salah Salah satunya. satunya Salah gitu. satunya. Jadi banyak hal yang mempengaruhi penilaian terhadap bangunan gedung hijau tersebut gitu. Betul. Paling sekarang saya mau coba masuk nih. Kan tadi kalau kita penerapannya itu kan ada banyak dan kompleks ya. Mungkin bisa kita mulai dari hal yang mungkin paling sederhana yang bisa kita mulai kan. Seperti ventilasi alami itu kan mungkin kalau misalkan orang-orang anggapnya bukaan segala macam. Mungkin jadul kuno. Sebenarnya itu penting dan menurut saya itu hal sederhana yang bisa kita mulai untuk membangunan gedung hijau itu sendiri kan. Iya, itu prinsip bangunan Betul. gedung hijau yang kita pakai. Betul. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi prinsip itu bisa kita gunakan dari hal yang terkecil. Betul. Tapi ternyata kalau kita berhadapan dengan regulasi, Betul. ada hal yang memang diwajibkan, disarankan dan jadi tidak semua kalau di negara kita ini itu masih berupa hal yang wajib, tidak Betul. gitu ya. Prinsipnya iya. Tapi pada implementasinya terkait dengan regulasi itu masih belum relevan gitu ya. Karena ya begitulah. Ada banyak yang terjadi di lapangan itu berbeda-beda ya, betul ya. Betul, tapi prinsipnya sebisa mungkin kita pada saat kita mendesain, terutama untuk arsitek ya, pada saat kita mendesain kita sudah memasukkan di kepala kita referensi, saya akan memperlakukan desain kami seperti ini, seperti apa gitu. Berarti seminimal mungkin ya. Seminimal mungkin gitu ya, treatmentnya segala macam Iya, dipergunakan biar jangka waktunya bisa panjang gitu ya, betul. Iya, kalau untuk masalah dia mendapatkan sertifikasi, untuk dia mendapatkan itu jangka panjang yang lebih ke sana, lebih ke depan gitu ya. Betul. Berarti kalau untuk saat ini mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil gitu kali ya. Iya. Nah, Ibu, berarti selanjutnya nih saya punya pertanyaan lebih lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait permasalahan yang muncul di lapangan nih. Nah, kira-kira kalau misalkan orang-orang yang masih mungkin baru mau mulai atau misalkan dia masih bingung, kira-kira satu item atau mungkin satu prinsip bangunan gedung hijau yang bisa diterapkan secara mungkin di rumah masing-masing deh Bu, rumah-rumah hunian sekarang gitu, biar bisa mulai diterapkan seperti itu. Kira-kira apa nih Bu? Banyak ya kalau rumah tinggal ya. Itu prinsip bangunan gedung hijaunya yang bisa kita gunakan tadi. Pertama pengolahan tapak udah jelas gitu kan. Yang seminimal mungkin kita menaruh bukaan di sebelah mana, posisinya panjang dan lebarnya di mana terhadap posisi. Kemudian berikutnya di rumah kita mulai mencoba gitu menggunakan daur ulang terhadap air hujan dan sebagainya. Mungkin air hujan nanti bisa kita pergunakan untuk menyiram tanaman dan sebagainya. Itu hal-hal yang terkecil, prinsip bangunan gedung hijaunya. Gitu. Tapi ini masih belum masuk ke penilaian. Itu masih panjang. Masih panjang lagi ya. Masih ada tahapannya banyak. Betul. Gitu. Nah, berarti mungkin
prinsip atau pembelajaran bangunan gedung hijau ini menurut Ibu nih, kira-kira untuk ke depannya apakah akan mengalami perubahan atau mungkin pembaharuan lagi lebih lanjut? Apakah memungkinkan itu untuk lebih kompleks atau seperti apa nih Kalau kira-kira? menurut saya, ini saya berpikir kebetulan saya sebagai perempuan, ibu-ibu, Betul, ini perlu selalu digaungkan mulai dari masyarakat, betul. gitu. Bagaimana apa sih bangunan gedung hijau ini? Hijau, Jadi di luar tataran kita sebagai arsitek, betul. itu perlu kita memberikan sosialisasi ke masyarakat, gitu. Karena yang menggunakan bangun itu Bangunan, adalah iya masyarakat, betul gitu. masyarakat. Kalau arsitek dan tenaga ahli lainnya itu sudah ya mereka harus bisa meningkatkan terus kompetensinya terhadap Betul. pemahaman terhadap bangunan Bangunan gedung gedung hijau hijau ini. gitu. Dia harus paham mengenai bangunan yang andal terlebih dahulu, Hmm, karena bangunan yang andal itu baik itu dari segi keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keandalan itu ya, betul. itu bisa masuk ke tahap bangunan gedung hijau kalau ini sudah selesai lah Sudah istilahnya selesai masalahnya, gitu, gitu. betul. Oke, Ya, berarti ada tahapan sebelumnya nih sebelum kita menuju ke bangunan gedung hijau, betul ya Ibu? ya. Nah, berarti mungkin ada nggak Bu satu kata terakhir nih mungkin buat teman-teman yang masih baru belajar atau mungkin dia bingung mau mulai dari mana, kira-kira Ibu ada saran nggak mungkin anak-anak mahasiswa mungkin yang masih belajar kan tadi juga di salah satu sesi kita banyak ya yang bertanya gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu yang mau mungkin saran buat mereka mungkin lebih tertarik atau seperti apa nih kira-kira? Baca, Baca, karena tingkat literasi kita ini kurang betul, dan kita biasanya hanya tahu kulit-kulitnya saja betul, gitu kan. Dengan membaca kita akan masuk ke tahap selanjutnya untuk betul. mempelajari mengenai bangunan gedung hijau. Oke, keren nih teman-teman. Berarti tadi kuncinya adalah kita harus membaca. Memang bangunan gedung hijau itu mungkin terdengar kompleks, banyak sekali aturan yang harus dilakukan, tapi tahap-tahapannya bisa kita mulai dari diri kita sendiri selaku user ya, mungkin selaku pemakai dari bangunan gedung hijau. Karena buat apa? Bangunan sudah dirancang mungkin sedemikian rupa menjadi sehat, alami bangunan gedung hijau, tapi kalau usernya sendiri tidak memahami fungsi bangunan gedung hijau itu sendiri, mungkin itu tetap gak akan ada gunanya ya. Jadi perubahan untuk kita mungkin dunia ini lebih sehat itu mungkin juga akan lebih susah kalau kitanya sendiri tidak aware terhadap permasalahan tersebut. So everyone, please baca dengan sangat rajin kali ya semuanya teman-teman. Nah, Boleh ditambahkan sedikit, boleh Ibu masalah mangga. membaca ini bukan kita hanya membaca secara harafiah buku Betul, atau referensi yang betul, ada, tapi kita membaca alam. betul. Itu intinya Iya, sebenarnya dalam kita memahami bangunan gedung hijau. Bagaimana alam itu bekerja, bagaimana dampak yang terjadi terhadap alam betul. itu akan mempengaruhi terhadap desain kita. Betul, mungkin lebih ke observasi, merasakan kali ya gitu. Merasakan apa yang terjadi di lingkungan ini sendiri. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Ibu Nonci. Oke, cheers. Seret. Oke, saya harap semua perbincangan kali ini tidak berakhir di sini. Semua keresahan ataupun pertanyaan ini justru akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain yang saya harapnya akan menjadi sebuah ide baru ataupun hal-hal lain yang menarik lainnya. Karena segala hal dimulai dari ide. Terima kasih, saya Cikala Melkana Mahrani Aksa dan ada Saya Junita Nonci. dan sampai jumpa di episode Tarik Garis selanjutnya.